Yo semua, balik lagi bareng gue Vian Rafe. Dan seperti biasa, video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan untuk session 10 pasti gue lanjut. Dan untuk session 7 nya nanti akan ada satu hari untuk session 7 khusus. Tapi tetap gue masukin session 10 nya. Tapi di hari itu bakalan banyak mendominasikan session 7 doang gitu. Pasti banyak, soalnya udah gue cicil dari sekarang. Tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung check this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan yang melihat gambaran dari seorang Dodi yang dikeluarkan dari cahaya pohon Bodhisattva. Saat ini dia melihat gambar itu. Dalam gambar itu, sosok ini mulai menyerang pohon kuno Bodhisattva. Pohon kuno Bodhisattva membalas dengan memancarkan gelombang demi gelombang energi mengerikan secara perlahan. Xiaoyan terkejut saat dia menyaksikan pertempuran dalam cahaya itu. Dia merasa sulit untuk percaya bahwa pohon kuno Bodhisattva pernah bertarung dengan seorang Dodi. Kemudian sosok hitam itu dengan kejam dihantam oleh kekuatan penghancur yang meletus dari luar area yang terlihat di dalam gugusan cahaya tersebut. Tubuh sosok hitam itu dan seluruh area di sekitarnya menjadi hancur berkeping-keping. Jantung Xiaoyan berdebar kencang saat dia melihat sosok hitam tersebut yang telah dihancurkan berkeping-keping hingga tidak tersisa oleh pohon Bodhisattva. Serangan sebelumnya dilepaskan oleh Dodi Elite yang tidak lebih lemah dari Dodi yang sebelumnya dilihat oleh Xiaoyan. Dengan upaya gabungan dari pohon kuno Bodhisattva dan Dodi misterius lainnya, Dodi berpakaian hitam ini hancur total. Dua Dodi mati, ucap dari Xiaoyan dalam hatinya. Dia bisa menyaksikan dua ahli ini yang hanya ada dalam legenda. Meskipun itu hanya virtual, aura dari seorang ahli utama menyebabkan jiwa Xiaoyan bergetar saat melihat kemampuannya dalam bertarung. Virtual dari cahaya tidak berhenti dengan jatuhnya Dodi berpakaian hitam saja. Jejak udara hitam tiba-tiba muncul. Udara dengan cepat masuk ke dalam pohon Bodhisattva kuno ini. Dengan masuknya aliran udara ini, aura menyegarkan yang dipancarkan dari pohon kuno Bodhisattva menjadi sangat dingin. Xiaoyan terkejut saat dia melihat aura ini berubah. Pohon purba Bodhisattva setelah aura hitam masuk seperti mengeluarkan perasaan yang sama dengan pohon purba Bodhisattva yang dia lihat di daerah kuno Westerland. Cahaya di depan Xiaoyan perlahan menjadi redup dan hilang. Dia telah memperoleh banyak pengetahuan dari informasi ini. Pohon kuno Bodhisattva di depannya telah ada untuk jangka waktu yang sangat lama. Itu mungkin telah ada sejak zaman prasejarah. Hal yang menyebabkan Xiaoyan sangat lebih terkejut adalah bahwa keberadaannya sudah sejak lama ia tidak berevolusi dan membentuk kecerdasannya sendiri. Pohon kuno Bodhisattva ini tidak sepenuhnya cerdas. Ia hanya bisa berfungsi dengan kemampuan dasar objek spiritual, seperti melindungi dirinya sendiri atau membalas serangan ketika dia menerima serangan. Sejenak Xiaoyan lalu berpikir, sepertinya kamu ingin memintaku membantumu mengusir roh jahat itu ya? Tanya dari Xiaoyan kepada pohon Bodhisattva. Pohon Bodhisattva itu dengan cepat mulai bergoyang ketika mendengar kata-kata Xiaoyan, tampak seolah-olah sedang mengangguk. Kamu benar-benar terlalu merepotkanku. Energi itu telah ditinggalkan oleh elit Dodi. Aku tidak dapat menghapusnya saat ini, ucap dari Xiaoyan yang menjawab. Sebuah cahaya sekali lagi muncul segera setelah kata-kata Xiaoyan itu terdengar. Gumpalan api muncul di cahaya itu dan kemudian benih Bodhisattva muncul. Nyala api memurnikan benih Bodhisattva dan aura menyegarkan pun sekali lagi muncul. Aura ini akhirnya memasuki tubuh pohon kuno. Melihat kejadian tersebut, Xiaoyan akhirnya mulai berpikir kembali. Sepertinya pohon kuno ini ingin menunjukkan sesuatu kepadaku, atau bagaimana caranya untuk menghapuskan energi buruk tersebut. Lalu Xiaoyan berkata lagi, sepertinya aku harus menggunakan benih Bodhisattva untuk mengusir energi negatif itu, ucap Xiaoyan yang berpikir. Pohon kuno itu lalu bergetar sekali lagi dan banyak cahaya kemudian muncul melayang keluar dari tubuh pohon kuno itu. Cahaya hijau berhenti di depan Xiaoyan. Cahaya berangsur-angsur melemah. Titik-titik cahaya ini semuanya adalah benih Bodhisattva.
Dan benih ini berkali-kali lebih murni daripada benih bodhisattva di tangan Xiaoyan saat ini. 1, 2, 3, 4, 24. Ucap dari Xiaoyan. Siapa yang pasang 24 itu menang 100.000 woi. 24 benih bodhisattva di tangan Xiaoyan saat ini. Menggunakan biji bodhisattva untuk mengusir energi negatif ini. Ini benar-benar terlalu boros, ucap dari Xiaoyan. Pohon kuno bodhisattva bergoyang sekali lagi. Ia tampaknya memaksa Xiaoyan untuk melakukan hal tersebut. Lalu Xiaoyan membentangkan telapak tangannya dan sekelompok api ungu coklat pun muncul di tangannya. Dia lalu mengambil benih bodhisattva dan melemparkannya ke dalam api. Penyempurnaan berlangsung selama sekitar 1 jam penuh. Baru kemudian benih bodhisattva berubah menjadi cairan yang jernih. Kumpulan cairan berubah menjadi gumpalan udara menyegarkan yang mengandung warna hijau jamrud. Gumpalan udara yang menyegarkan ini keluar dan merembes dari nyala api sebelum memasuki tubuh pohon kuno. Saat gumpalan udara menyegarkan ini mengalir ke pohon kuno bodhisattva, tubuhnya mulai bergetar segar setelah itu. Uap hitam yang sangat redup diam-diam merembes keluar. Xiaoyan melihat kejadian ini, dia lalu terkaget. Xiaoyan menghela napas lega saat melihat uap hitam tersebut keluar dari tubuh pohon kuno bodhisattva. Dia dengan cepat lalu duduk melihatnya. Aku tidak bisa melanjutkan, aku harus istirahat sebentar, ucap dari Xiaoyan. Melihat Xiaoyan telah berhenti bekerja, pohon kuno bodhisattva mulai bergoyang. Sekelompok cahaya hijau dengan cepat dilepaskan dari tubuh pohon kuno itu. Cahaya ini kemudian membentuk suatu futon di dekat cahaya pohon kuno bodhisattva tersebut. Gue terangin sedikit. Futon itu adalah angin topan, angin ribut masuk angin futon. Enggak gini loh. Futon itu kayak gelombang angin, kayak Futon no Jutsu kalau di Naruto. Itu kan ada skill apa? Skill angin. Ya pokoknya begitu. Futon itu semacam, ya itulah. Ya begitu ya, paham ya? Oke, lanjut. Cahaya ini membentuk futon di dekat pohon kuno bodhisattva. Setelah itu pohon kuno memanjangkan cabangnya pohon dan membawa Xiaoyan ke futon tersebut. Buar, tubuh Xiaoyan bergetar saat menyentuh futon tersebut. Gelombang demi gelombang energi murni yang menakutkan melonjak keluar tubuh Xiaoyan seperti air yang banjir. Saat ini semua pori-pori Xiaoyan seperti tiba-tiba meledak saat uap menyegarkan perlahan merembes dari atas kepala hingga ujung kaki Xiaoyan. Energi murni terus-menerus mengalir ke tubuh Xiaoyan. Xiaoyan merasakan doki di tubuhnya yang telah habis benar-benar pulih seakan di recharger ya. Selain itu doki yang terkandung di dalam tubuh Xiaoyan tampak sedikit lebih padat dari sebelumnya. Pohon kuno bodhisattva ini menakutkan, ucap dari Xiaoyan. Sementara Xiaoyan merasakan keterkejutan karena doki yang perkasa di dalam tubuh Xiaoyan. Pohon kuno bodhisattva sekali lagi mulai bergoyang. Sepertinya dia mendesak Xiaoyan untuk terus menyempurnakan benih bodhisattvanya. Pekerjaan sulit ini lumayan berharga juga ya, ucap dari Xiaoyan kepada pohon kuno bodhisattva itu. Baiklah, Wakaterayo, aku mengerti. Sekarang karena kamu telah memulihkan seluruh dokiku dan menggantinya menjadi lebih baik, aku akan segera memurnikannya kembali. Tapi jika nanti aku kelelahan, kamu harus mengisinya lagi, ucap dari Xiaoyan. Dia tidak lagi berani menunda-nunda lebih lama. Sekarang dia sekali lagi melepaskan api surgawi dan benih bodhisattva lainnya dilemparkan ke dalam api tersebut. Nyala api yang ganas memancarkan suhu yang sangat tinggi. Setiap kali doki Xiaoyan mulai habis, pohon itu langsung memberikan energinya kepada Xiaoyan dan mengisinya secara terus-menerus. Sehingga doki Xiaoyan selalu terisi kembali. Sampai akhirnya benih itu telah habis dimurnikan oleh Xiaoyan. Lalu Xiaoyan melihat pohon kuno bodhisattva di depannya. Dan dia melihat gumpalan uap hitam perlahan merembes keluar dari pohon tersebut. Setelah gumpalan uap hitam menghilang, pohon kuno bodhisattva tiba-tiba mengeluarkan suara mendengung. Cahaya hijau melonjak dari tubuh pohon tersebut.
Cahaya itu menyebar dan menyebabkan kekuatan hidup yang sudah kaya menjadi semakin padat. Apakah energi negatif itu benar-benar terhapus kali ini? Tanya dari Xiaoyan. Salah satu cabang pohon kuno perlahan memanjang. Cabang itu bergerak seperti tangan seseorang yang mengusap kepala Xiaoyan. Xiaoyan bisa merasakan emosi gembira dari cabang pohon tersebut. Ternyata energi negatif itu telah sepenuhnya hilang, bukan, ucap dari Xiaoyan. Dia juga menepuk dahan pohon kuno bodhisattvanya. Setelah itu, kelelahan di tubuhnya tiba-tiba melonjak, membuat Xiaoyan tertidur seketika. Pohon kuno bodhisattva kembali bergerak ketika melihat Xiaoyan tertidur. Cahaya hijau segera meletus dari dalam tubuhnya. Cahaya itu berubah menjadi tangan yang menarik sosok Xiaoyan. Setelah Xiaoyan ditarik ke dalam pohon kuno bodhisattva, pohon itu mulai mengayunkan cabang-cabangnya. Gelombang energi menyebar dan banyak lubang spasial terbentuk. Banyak sosok yang keluar dari lubang itu. Mereka secara mengejutkan adalah kelompok yang telah memasuki pohon kuno bodhisattva bersama Xiaoyan. Kelompok Sun-Er juga ada di antara mereka. Ekspresi semua orang menjadi bingung ketika mereka tiba-tiba muncul di tempat yang aneh seperti ini. Beberapa ketakutan melekat di banyak wajah mereka. Mereka sekarang mengerti bahwa semua yang mereka alami sebelumnya adalah ilusi. Pohon kuno bodhisattva yang menakutkan, ucap dari Sun-Er. Jika bukan karena Xiaoyan, mereka akan tetap berada dalam ilusi selamanya. Sun-Er yang melihat Xiaoyan sedang tertidur, dia lalu berkata, "Kakak Xiaoyan," ucap dari Sun-Er. "Sun-Er, jangan gegabah, ini mungkin kesempatan yang bagus," ucap dari Gu Qingyang. Sesaat kemudian Sun-Er mulai mengangguk perlahan. Berdasarkan catatan beberapa buku kuno, pohon kuno bodhisattva memiliki 3 harta karun. Yang pertama adalah hati bodhisattva, yang kedua adalah benih bodhisattva, dan yang ketiga adalah memahami alam dunia melalui pohon purba bodhisattva ini. Saat ini semua orang memandang kepada Xiaoyan yang telah dipeluk oleh pohon kuno bodhisattva ini. Apa yang disebut meditasi di bawah pohon kuno purba bodhisattva ini mungkin masih belum jelas. Bagaimana mungkin orang ini akhirnya mendapatkan keuntungan seperti itu lebih dulu, ucap dari Jian Feng. Sementara itu di dalam hati Hunyu berkata, "Seandainya aku tahu akhirnya akan seperti ini, mungkin aku akan memanggil para ahli dari klan menggunakan token giok spasial sebelumnya," ucap dari Hunyu dalam hatinya. Karena saat ini Xiaoyan bersama dengan klan Gu, Hunyu tidak bisa menyerangnya dengan secara tiba-tiba. Hunyu tiba-tiba menatap Jiu Feng. Keduanya saling melirik. Mereka seperti sudah mengerti isyarat satu sama lain. Apa yang niat mereka masing-masing tanpa berkata apapun, mereka pun saling mengangguk tiba-tiba. Buar! Hunyu dan Jian Feng mengeluarkan doki di tubuh mereka saat mereka berniat menyerang Xiaoyan yang telah dipeluk oleh pohon kuno bodhisattva. Mereka berencana membangunkan Xiaoyan dengan paksa dari tidurnya saat ini. "Hunyu, beraninya kamu!" teriak dari Sun-Er. Buah, dadador, dadador. Pukulan keras mendarat di pohon kuno bodhisattva. Tetapi tiba-tiba mereka merasakan kekuatan yang sangat menakutkan melonjak dari tempat yang diserang oleh mereka tadi. Buar! Hunyu dan Jian Feng terkejut oleh kekuatan pembalasan yang menakutkan ini. Mereka tidak punya waktu untuk menghindar. Semua pertahanan doki mereka runtuh dan keduanya terpental jauh ke belakang. Semua orang di saat ini terkejut ketika mereka melihat Hunyu dan Jian Feng dikalahkan dalam hanya sekejap mata oleh pohon bodhisattva itu. Hah? Sun-Er pun menghela napas lega setelah melihat bahwa Xiaoyan tidak terbangun saat ini. Seolah-olah pohon bodhisattva melindunginya. Sun-Er sudah bersiap untuk menyerang Hunyu, tetapi dihentikan oleh Gu Qingyang saat ini. "Sun-Er, jangan gegabah," ucap dari Gu Qingyang. Sun-Er juga menyadari kekhawatiran Gu Qingyang. Oleh karena itu dia hanya mengangguk patuh. Hunyu dan Jian Feng menghapus jejak darah dari sudut mulut mereka. Mereka memandang Xiaoyan yang terus diam di dalam pohon tersebut. Sepertinya pohon purba bodhisattva melindunginya. Dia sangat beruntung kali ini, ucap dari Hunyu. Pohon kuno bodhisattva ini tampaknya memiliki kesan yang baik kepada Xiaoyan.
Aku jadi ingin tahu apa yang terjadi sebelumnya. Dalam keadaan normal, Xiaoyan harusnya juga jatuh ke dalam ilusi, ucap dari Gu Qingyang. Sun Er pun mulai berkata, iya, aku pun ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini. Sepertinya tidak mungkin meninggalkan tempat ini. Aku sudah mencoba sebelumnya, tetapi aku tidak bisa merobek celah spasial kecil apapun itu. Aku merasa kita hanya bisa menunggu sampai kakak Xiaoyan terbangun dari tidurnya, ucap dari Sun Er. Gu Qingyang dia lalu mengangguk setelah mendengar kata-kata dari Sun Er. Yang bisa kita lakukan hanyalah menunggu. Setidaknya kekuatan hidup di tempat ini sangat padat. Seharusnya tidak menjadi masalah untuk menunggu beberapa saat, ucap dari Cailin yang baru saja mengeluarkan kata-katanya. Gue lupa kalau di sini ada Cailin, anjir. Sun Er lalu menjawab kata-kata dari Cailin. Namun kita harus tetap berhati-hati terhadap orang-orang itu, ucap dari Sun Er kepada Cailin. Sepertinya seperti itu. Baiklah kalau begitu, aku akan lebih berhati-hati lagi kepada orang-orang tadi, ucap dari Cailin. Aku ranjir. Sekitar 1 bulan perlahan berlalu di tempat ini. Mata Xiaoyan yang telah tertutup selama 1 bulan perlahan terbuka. Kakak Xiaoyan, ucap dari Sun Er. Sun Er, ucap Xiaoyan. Nah, Ratu Medusa jadi korban kan? Xiaoyan berdiri dari pohon kuno Bodhisattva dan perlahan melangkah maju. Aku akhirnya kembali, ucap dari Xiaoyan. Kakak Xiaoyan, kamu baik-baik saja? Ucap dari Sun Er. Aku baik-baik saja, ucap dari Xiaoyan. Lalu Xiaoyan memandang pohon kuno Bodhisattva. Dia lalu berkata, terima kasih banyak, ucap Xiaoyan kepada pohon kuno Bodhisattva sambil menangkupkan kedua tangannya dan tertawa. Pohon purba Bodhisattva tiba-tiba bergoyang ketika mendengar ucapan terima kasih dari Xiaoyan. Melihat kebangkitan dari Xiaoyan, Gu Qingyang lalu berkata, auramu sepertinya tidak bisa dilihatnya dengan jelas. Apakah kamu telah menembus kelas Banseng? Ucap dari Gu Qingyang. Xiaoyan lalu kaget setelah mendengar ucapan dari Gu Qingyang. Mana mungkin bisa semudah itu? Ucap dari Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Gu Qingyang terkejut saat melihat Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Dia hanya bisa tersenyum. Xiaoyan lalu menatap ke arah Hunyu, Jiu Feng, dan yang lainnya. Mereka semua dengan cepat mengedarkan doki di dalam tubuh mereka ketika mereka melihat Xiaoyan menoleh. Bocah ini tampaknya telah berubah menjadi orang yang berbeda setelah berlatih di bawah pohon kuno Bodhisattva itu, ucap dari Jiu Feng. Jiu Feng tidak tahu bahwa semua orang di sana masih akan terjebak dalam ilusi jika Xiaoyan tidak memberikan bantuannya untuk menghilangkan energi negatif dari elit Dodi di pohon kuno Bodhisattva ini. Wus 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 wus. Cahaya hijau tiba-tiba terpancar dari pohon kuno Bodhisattva. Rombongan Hunyu buru-buru mundur saat melihat pohon purba Bodhisattva itu bergerak. Akhirnya bintik-bintik cahaya hijau ini tetap melayang di udara. Benih Bodhisattva. Semua orang terkejut ketika mereka melihat titik-titik dari cahaya ini. Itu semua adalah benih Bodhisattva, ucap dari Hunyu. Melihat itu kelompok Hunyu langsung berniat merebut benih Bodhisattva yang sangat langka ini. Xiaoyan hanya tertawa. Dia memberi isyarat dengan tangannya dan titik-titik lampu hijau itu seperti terhisap oleh Xiaoyan. Dalam sekejap mata semua benih itu langsung berada di tangan Xiaoyan seketika. Terima kasih atas hadiahmu saudara Bodhisattva, ucap dari Xiaoyan. Setelah itu dia menjentikkan jarinya. Beberapa benih kuno Bodhisattva di tangannya melesat keluar dan muncul di depan Sun Er, Cailin, Gu Qingyang, dan anggota kelompok lainnya. Melihat ini Gu Qingyang lalu berterima kasih. Terima kasih saudara Xiaoyan, ucap dari Gu Qingyang. Dan beberapa orang lain memandang benih Bodhisattva di depan mereka. Hahaha, tidak apa-apa. Sultan mah bebas, anjir. Kok begitu? Skripnya begitu cuy. Skripnya begitu. Iya kan, Xiaoyan menyelamatkan pohon kuno Bodhisattva. Jadi dia dikasih benih yang banyak. Tadi aja kan dia lagi menyempurnakan itu benih Bodhisattvanya banyak dikasih sama pohonnya. Nah sekarang imbalannya tuh banyak banget benih Bodhisattvanya. Jadi ya dikasih-kasihin sama kelompok-kelompok yang lain biar rata gitu, ucap Xiaoyan. Bajingan kamu meminta mati ya, ucap dari Jiu Feng.
Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Mengapa Jufeng masih keke anjir, masih pengen kayaknya orang-orang rakus itu harus dikasih paham. Orang-orang rakus harus kasih paham. Kalau yang rakus kasih paham. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari awal hingga akhir. Dan gua tidak lupa buat ucapin terima kasih banyak juga buat kalian yang sudah mendonasikan sedikit rezekinya lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Walaupun sedikit itu sangat berarti banget buat kru ya. Kayak misalkan ada mendadak-dadak gitu, dadakan-dadakan ya. Terima kasih, itu sangat membantu banget. Dan semoga sehat selalu untuk kalian. Assalamualaikum, dadah.